Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan juga DXY ya. Gitu. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu mengenai news untuk hari ini, karena ini kan hari Selasa ya. Di tanggal 30 kita mau lihat dulu untuk newsnya. Oke, jadi untuk hari ini itu ada news dari George Job Opening ya. Itu untuk USD. Lalu ada lagi dari CB Consumer, ya ini di jam 10 malam semua gitu teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat juga dari Jerman ya, GDP seperti yang kita bahas di video weekly. Ini ada juga, tapi ini ngaruhnya biasa ke Euro USD gitu. Nah, ini kalau yang CB Consumer ini nantinya ngaruh ke XAU juga. Ya, kalau kita lihat dari forecast dari CB Consumer ya, itu dari 110 ke 115 ya. Di sini ada peningkatan, nanti ini positif. Kemudian untuk job openingnya ini dari 8790 ke 8750, ini negatif gitu. Jadi potensi hasilnya itu adalah mix ya untuk newsnya ini sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat secara potensialnya ya memang lebih potensial ke ngaruh ke yang bagian job opening ini gitu. Ya ini berarti kan negatif gitu untuk DXY nya. Nah kita lihat lagi, balik lagi ke bagian chart ya. Nah untuk kemarin itu gold sempat naik kurang lebih ke level harga 2036 ya, sampai 2037 tertingginya lagi. Ya kalau kita perhatikan memang dia masih terjadi multiple rejection di zona yang sama gitu. Nah ini agak bahaya nih. Kenapa? Karena dia sudah melakukan retest dan reject selama 4 kali di dalam zona yang sama gitu. Yang tandanya bahwa zona ini juga secara kekuatan itu sudah semakin melemah gitu. Nah untuk saat ini kalau kita perhatikan memang yang jadi area supportnya dia itu adalah area breakout dia. Breakout dia nih yang di sini kalau kita perhatikan nih ya di 2025. Nah ini saat ini dia jadi area supportnya dia sendiri gitu untuk gold. Dan 2020 ya ini adalah support terakhir untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Ya jadi untuk saat ini 2025 sampai 2020 itu adalah area supportnya. Sedangkan resisten masih sama dari 2032 ya sampai 2000 sini sih kita lihat sampai 40-an ya gitu. Memang ini sub resisten yang cukup besar ya range-nya. Tapi kalau kita mau ngambil resisten yang benar-benar ngepres banget sama si goldnya ini ada di 35 sampai 37 gitu teman-teman. Ya 35 sampai 37 di sini. Nah, ini resistennya dia. Berarti untuk area 30 ini itu adalah area supportnya dia nih gitu. Nah di sini ini support zone dia. Dan kalau kita pakai struktur harga ya untuk di 1 jam ini, secara struktur itu dia masih uptrend ya. Kemudian untuk saat ini belum ada tanda-tanda rejection untuk downtrend dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga dari volume ya masih didominasi oleh pihak buyer, cuma perlu kita hati-hatikan adalah volume seller yang di sini ya di 2033 gitu, karena dia memiliki intensitas yang cukup tinggi ya untuk volumenya. Artinya di sini tuh sellernya cukup besar dan memang cukup kuat gitu teman-teman. Ini 30 ya, 30 jadi area support. Sekarang kita mau cek pakai daily pivot level. Nah ini kalau daily pivot levelnya itu untuk pivot level itu berada di level harga 2030 ya, 2029.5 sampai 2028 gitu untuk daily pivot levelnya. Artinya selama harga bertahan atau berada di atas daily pivot level ya, harga itu akan condong melakukan kenaikan ya dengan target di 2035, 2037, lalu di 2040 untuk R1 dan R2 nya itu ada di berapa ini?
di level harga 2048 ya, ini sampai 2050-an gitu teman-teman ya. Ini untuk target dari kenaikan selama harga bertahan di atas daily pivot levelnya ya. Kalau dia breakout dari daily pivot level atau turun dari 28 ya, maka target kita itu short sell dengan target harga di 2025 yang terdekatnya, karena ini adalah area supportnya dia. Kemudian di 2020 ya, ini support kuat ya, ini maksimal banget di sini nih ya. Kalau mau lebih jackpotnya lagi, kita bisa dapetin itu nanti kurang lebih di level harga ini ya, 2010 sampai 2011 gitu. Ini untuk area maksimal sell kita itu teman-teman. Oke, jadi itu sih untuk gold ya. Nah, ini untuk DXY, dia saat ini masih tertahan di level harga Fibo 88 atau 103 ya. Kalau kita lihat ini udah 2 kali rejection, dan untuk area 76.4 atau di 103.39 ya, ini masih jadi area support untuk si gold itu sendiri gitu, untuk si DXY nya. Oke, jadi selama masih di atas pivot level ya, untuk hari ini kita masih coba untuk lihat buy ya, tapi di bawah support, di bawah pivotnya ya, kita baru cari selling point ya dengan target di 25 sampai 20-an gitu. Oke, ya untuk skenario buy masih sama ya, maksimal tuh di 2048 atau 2050 gitu untuk buy-nya. Tapi perlu kita perhatikan adalah area 3735 ya. Ini bisa jadi ancang-ancang pertama kita untuk sell point ya, tapi harus hati-hati karena ini sudah di retest kurang lebih 4 kali gitu ya teman-teman ya, gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu sih kalau dari saya ya untuk gold hari ini. Dari kemarin saya juga masih fokus cari buy jadinya, karena memang potensinya itu dari volume sendiri itu masih condong ke pihak buyer itu sendiri gitu teman-teman ya. Tapi kita lihat sih aja untuk malam ini itu bagaimana, nanti kita akan update lagi di channel Telegram Juno Trading ID. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.